Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Oke, kembali kita lanjut ada di kami di part yang keempat untuk soal prediksi SBMPN tahun 2021. Nah, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, kita lanjut di soal nomor 26. Nilai stasioner dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 24x tambah 6 adalah min 5 per 2, 2 per 3, dan 114. Nah, 54, 1 per 4, dan 150, min 58, 1 per 3, dan 158. Min 66, 1 per 2, dan 166. Min 76 dan 176 ya. Jadi kita akan coba langsung jawab adik-adik kami untuk soal nomor 26 ini. Nah, nanti untuk soal nomor 1 sampai 25 boleh kalian lihat di deskripsi, silakan nanti diklik ya. Nah, ini adik-adik boleh perhatikan ditanya nilai stasioner. Nah, jadi ingat kalau ditanya stasioner maka syaratnya adalah fungsi tersebut turunannya adalah 0. Jadi turunan dari sini berarti kalau fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 24x tambah 6. Kan gitu. Nah, jadi f aksen x-nya itu berarti 3 kali sepertiga x pangkat 2 tambah 2x pangkat 1 kurang 24 sama dengan 0. Berarti ini kan x kuadrat tambah 2x kurang 24 sama dengan 0. Nah, jadi x kuadrat ditambah 2x kurang 24 sama dengan 0 ini kita faktorkan. Gini dia. Oke? Jadi tambah 6 kurang 2. Berarti x-nya, ini tambah 24 ya. Nah, jadi x-nya negatif 6, x-nya adalah 4. Jadi minus 6 dan 4. Nah, jadi di sini kan ada dua nilai x-nya, berarti stasioner itu kan ada maksimum, ada minimum. Nah, jadi kita masukkan ketika misalnya x-nya, jadi kita ambil dulu ya adik-adik, lihat. Kalau x-nya misalnya minus 6, maka kita akan substitusi dia ke f minus 6, berarti x-nya kita ganti. Jadi sepertiga minus 6 pangkat 3 tambah minus 6 pangkat 2 kurang 24 kali minus 6 ditambah dengan 6 gitu. Nah, jadi ini f minus 6 berapa kan gitu kan. Nah, ini kan minus 6 pangkat 3 berarti sekitar minus 216. Minus 216 dibagi 3 tambah 36. Baru ditambahkan dengan jadinya sekitar 144 ditambah 6. Nah, min 216 dibagi 3 itu berarti sekitar 72. Min 72 tambah 36. 36 ini kan jadinya 36 tambah 150. Nah, jadi min 36 tambah 150 berarti sekitar 114 gitu. Nah, jadi 114. Nah, kalau kita tengok di sini atau kita lihat di sini langsung ini sebenarnya jawabannya udah ada. Nah, tanpa menguji yang x-nya sama dengan minus 6. Jadi kalau 4. Kalau dari
Adik-adik lah mau coba misalnya X sama dengan 4, silakan. Tinggal dimasukkan aja dia nanti ke sini. Jadi F4 misalnya, berarti sepertiga kali 4 pangkat 3 64, tambah 4 pangkat 2 16. 24 kali 4 berarti sekitar 96, ditambah 6 kan gitu kan. 64 per 3. Nah ini kan min 90 ke sini, min 90 berarti yang ini jadi 74, ya kan? Nah jadi ini 74, berarti yang kalau kita lihat di sini minus ya, minus 74. Nah jadi tinggal kita buat aja nanti ini, berarti 74. Nah di sini yang per 3 lah, ya kan? Nah jadi yang ini min 52 2 per 3 gitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ya. Nah, nomor 27 ya. Bila 8 pangkat X kuadrat kurang 3X ya kan. Nah, sama dengan 4 pangkat X kuadrat kurang 2X kurang 3 gitu. N maka nilai X-nya adalah, nah jadi ini adalah persamaan eksponen ya kan. Nah, jadi 8 pangkat X kuadrat kurang 3X sama dengan 4 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi ini 8 itu kan 2 pangkat 3 pangkat X kuadrat kurang 3X. Ini 2 pangkat 2 pangkat X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Bisa ya? Jadi langsung ini 2 pangkat 3X kuadrat kalikan ke dalam. Oke? Sama dengan 2 pangkat 2X kuadrat kurang 4X dikurang 6. Jadi ini kita coret aja nih. Jadi 3X kuadrat dikurang 9X sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 6. Jadi langsung kita sederhanakan. 3X kuadrat kurang 2X kuadrat, X kuadrat. Min 9 tambah 4 min 5X. Berarti ini kemarin jadi plus 6 gitu kan. Jadi X kurang 3, X dikurang 2. Berarti X-nya 3, X-nya 2. Nah jadi jawabannya adalah 3 dan 2. Jadi jawabannya bola. Seperti itu. Bisa ya. Jadi tinggal kita faktorkan aja dia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari kami semua. Oke, lanjut di soal nomor 28. Nilai dari katanya. Jadi yang ditanya itu adik-adik perhatikan soalnya. X1 kali X2 dibagi 72 itu yang ditanya gitu. Dari yang ini 2X tambah 4 ya. Nah, jadi ini yang ini. 2X tambah 4 logaritma ya kan X kuadrat tambah 9X ya kan. Sama dengan 2X tambah 4 logaritma 36. Jadi yang ini sama, basisnya sama. Jadi jelas dari sini bisa kita temukan X kuadrat tambah 9X sama dengan 36. Jadi X kuadrat tambah 9X ya kan kurang 36 sama dengan 0. Nah jadi ini X1 dan X2. Jadi X1 kali X2 itu langsung aja ini min 36 dibagi 1. Jadi X1 kali X2 itu min 36. Dari mana? Ya karena ingat X1 kali X2 itu C dibagi A. Jadi A-nya 1 ya kan, B-nya 9, C-nya min 36. Nah jadi di sini jadinya berarti kita buat min 36 dibagi 72. Maka ini min 1/2. Jadi jawabannya adalah dodol. Seperti itu dia. Oke? Paham ya? Nah, itu yang perlu ada dipahami. Itu dia.
Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 29. Perusahaan roti per hari memproduksi dua jenis roti, yaitu roti tawar dan roti sisir sebanyak 100 unit. Nah, itu ya. Jadi dia membuat roti itu kita misalkan ya. Nah, di sini. Nah, roti tawar ya kan, roti tawar itu X, roti sisir itu adalah Y. Jadi X ditambah Y itu adalah katanya sebanyak 100 unit. Berarti sebanyak 100 unit. Nah, jadi di sini lebih kecil sama dengan 100 unit. Biaya per unit untuk roti tawar jadi 8.000, roti sisir 6.000, sehingga biayanya jadi berapa ini? 680.000. Jadi kita buat aja. Ini pertama tadi kan. Jadinya 8.000 X ditambah 6.000 Y itu lebih kecil sama dengan 680.000. Jadi ribunya kita coret ya. T8X tambah 6Y lebih kecil 680 gitu. Jadi kalau adik-adik mau bagi 2 boleh kan? 4X tambah 3Y lebih kecil. Bagi 2 berarti 340, itu dia. Nah, jadi sudah ada 2 ini. Kemudian jika laba yang diinginkan untuk 1 unit, berarti yang ditanya itu laba. Laba berarti katanya 1000 X ditambah 1500 Y gitu. Jadi nanti nilai X dan Y-nya yang mau kita tentukan. Nah, jadi di sini adik-adik harus tahu dulu titik-titik per teksnya. Nah, jelas dari sini bisa kita lihat ya kan. Nah, untuk X pasti lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi adik-adik boleh langsung pertama, karena dari gambar ini nanti kalau kita gambarkan dia di sini, coba ya ini. Nah, misalnya gini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau X-nya misalnya kita ambil lah 340 ya kan, 300 kalau kita buat kan, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa gitu. Jadi kalau X-nya kita buat 0 kan gitu kan. X-nya kita buat 0 berarti 4 kali 0 0 kan. Nah, jadi 340 kalau kita bagi 3 itu 113. Jadi kita anggap aja lah hitungannya kali lompat itu 50 gitu. Jadi ini kalau X-nya berarti 50, 100, 150 gitu. Jadi di sini lah dia. Kita misalkan di sini. Jadi sekitar 113,33 gitu. Jadi sini 340 per 3 gitu. Ini titiknya ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya Y-nya yang 0, berarti X-nya berapa? 340 kita bagi 4. Jadi yang ini dapat 85. Berarti di sini dia 50, 50, 100 berarti di sini. Nah, jadi kalau kita hubungkan gini lah dia. Nah, gitu kan. Kemudian untuk X-nya 100 katanya. Jadi kalau yang ini, kalau X-nya 0, Y-nya kan 100. Berarti di sini. X-nya di sini. Pas di sini. Ini juga di sini. Jadi kalau kita tarik ini 100, ganti ini 100 juga. Jadi di sini seperti ini. Sorry. Ini ya. Nah, jadi kalau kita arsir berarti kan kemarin ini. Nah, di sini. Nah, jadi di sini ada namanya titik potong. Nah, jelas kalau yang ini, kalau kita buat kan yang ini 85,0 lah, ya kan? Yang ini 0,0. Oke. Nah, yang ini kalau dia di sini berarti kan berapa tadi? 100 ya, 100. Nah, yang ini jadinya 100. Nah, ini 100, 0,100 ya kan? Sedangkan ini adalah titik potongnya. Berarti kan X tambah Y itu sama dengan 100. 4X tambah 3Y sama dengan 340. Kalau kita sama-sama kali 3 ini berarti ini 300. Jadi min X-nya berarti min 40. Berarti X-nya 40. Kalau X-nya 40 berarti Y-nya kan jadi 60 kan.
Karena tadi 100 totalnya. Jadi 60. Sehingga tinggal kita masukkan yang mana yang lebih tepat. Nah, kalau ini yang kita buat berarti jelas di sini sebenarnya dia ini maksimumnya. Berarti laba 1000 ya kan kali 40 tambah 15 1500 kali 60 gitu. Jadi yang ini berapa nih? 40.000, oke. Nah, yang ini sekitar 900.000 gitu. 90.000 kan? Nah, jadi totalnya sekitar 130.000. Itu maksimum. Kalau misalnya nanti contoh 85 yang kita ambil, yang ini tadi 85,850.000. Kalau di sini 150.000. Nah, kalau yang ini tadi kan, kalau di sini kita buat yang ini tadi kan 0,100. Jadi labanya berarti X-nya 0, Y-nya 100. Berarti 1000 kita kali 0 tambah 1500 dikali 100. Berarti sekitar 150.000. Berarti yang paling berapa ini? Maka laba per hari yang diperoleh katanya. Laba yang diinginkan satu sisir. Maka laba per hari yang diperoleh. Jadi kalau misalnya kita mau cari yang ditanya ini sebenarnya laba berarti kan laba itu kalau bisa yang paling besar kan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya dodol gitu. Jadi jawabannya 150.000 ya. Oke tuh. Oke, sekarang kita masuk di soal yang terakhir untuk part yang keempat. Nah, sudah 30 soal kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Agen koran setiap hari dapat menjual koran Jawa Pos dan Surya paling banyak 500 eksemplar, ya kan? Harga jual per eksemplar adalah 2.000 gitu. Nah, jadi dan Surya 1.000. Nah, sehingga pendapatan paling banyak itu 800. Jadi dari sini kita bisa tahu ini. Kalau kita misalkanlah koran Pos ya kan. Jawa Pos ya, Jawa Pos. Jawa Pos itu adalah X gitu. Sedangkan Surya adalah Y. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu X tambah Y itu adalah lebih kecil dari 500. Berarti kan paling banyak 500. Itu yang pertama. Kemudian 2.000 katanya untuk Jawa Pos. Berarti 2.000 X ditambah 1.000 Y itu katanya pendapatannya paling banyak, berarti 800.000. Jadi kita hapus saja ini nolnya ini. Langsung kita peroleh 2X tambah Y lebih kecil 800 gitu. Oke. Nah, jika keuntungan setiap eksemplar, keuntungannya katanya keuntungan. Nah, keuntungan katanya berarti laba kan? Laba berarti 150X tambah 100Y gitu. Jadi kalau kita gambarkan sama seperti nomor 30 tadi, nomor 29 tadi. Jadi kita gambarkan sama, caranya sama. Nah, gini juga, ya. Jadi kalau kita buat misalnya ini kita lompat aja 100 ya. Setiap misalnya 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, karena di sini kalau X-nya 0 kan Y-nya 500. Kalau Y-nya 0 juga 500 dia. Nah, berarti sini 500, di sini juga 500. Jadi ini kita langsung arsir gini, tarik gini. Oke, bisa? Nah, seperti itu. Kemudian, yang ini, kalau X-nya 0 berarti kan Y-nya 800. Berarti 600, 700, 800. Berarti sini, misalnya di sini ya, 800. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya jadinya 800 bagi 2, berarti 400 buat sini. Nah, gitu. Jadi adik-adik tinggal narik aja nih. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita arsir langsung di sini dia, nih. Paham ya? Nah, jadi di sini nih, ini di titiknya nih. Nah, sama ini. Berarti kan ini jadinya 0,500 ya. Ini jelas 400,0. Ini 0,0. Nah, yang ini yang mau kita cari. Berarti kan kita langsung eliminasi aja. X tambah Y kan tadi 500. Sedangkan 2X tambah Y-nya adalah 800. Berarti min X sama dengan min 300. X-nya jadi 300. Sedangkan Y-nya jadi 200 dong ya kan. Karena 500 dari totalnya. Sehingga untuk laba bisa kita cari. Laba dalam XY tadi. Berarti mana yang paling besar? 150. Kalau kita kalikan dengan ini tadi.
150 kali 300 gitu kan, tambah 100 ya, 100 kalikan dengan 200, jadi ini jadi berapa ini, 150 berarti 45 ya, 45.000 ditambah 20.000 gitu, jadi dapatlah 65.000. Itu yang untuk yang besar 65.000. Nah kalau kita buat 500 kali ini kan 0,500, ada lagi 500 kali ini berarti 50.000. Yang ini 440.000, berarti yang paling besar itu ini, dodol. Oke, nah jadi demikian caranya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga sukses adik-adik kami semua, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle.